Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersilaturahmi bersama dalam acara Silaturahmi PJ Kabupaten Subang dengan Kepala Satuan Pendidikan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Subang. Jadi total 206 untuk tingkat SLTA yang ada di Kabupaten Subang, jadi lumayan besar lah gitu ya. Untuk itu pada hari ini mohon arahan dari Pak Bupati untuk kami dan Kepala Satuan Pendidikan SLTA ini terkait program-program prioritas tentang pendidikan di tahun 2025. Tentunya dengan perkembangan saat ini ada perubahan kepemimpinan, tentunya juga kebijakan-kebijakan akan ada perubahan yang signifikan. Ini dengan kesiapan Satuan Pendidikan mempersiapkan sumber daya manusia untuk bisa memasuki dunia kerja, di mana industri Kabupaten Subang yang saat ini akan semakin berkembang. Ini tentunya harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya SDM-nya, biar kesempatan yang demikian besar di industri Kabupaten Subang ini betul-betul diisi oleh anak-anak kita dari Kabupaten Subang. Nanti mohon dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK untuk memberikan sosialisasi barangkali, karena memang upaya pencegahan untuk tindakan kekerasan ya, baik itu bullying, perundungan, pelecehan dan kekerasan yang lainnya. Ini bagaimana upaya kita supaya kasus-kasus kekerasan ini tidak terjadi lagi di satuan pendidikan ya, baik berbasis umum maupun yang berbasis pesantren atau keagamaan. Dan nanti narasumber jadi sudah hadir Pak Kemenak, kemudian di perjalanan juga Pak KCD Pendidikan Provinsi Jawa Barat wilayah 4 juga sedang menuju ke lokasi. Dan di sini juga hadir tadi para kepala dinas yang terkait ya, terutama untuk kaitannya dengan persiapan SDM kita untuk menjawab kebutuhan dari industri yang ada di Kabupaten Subang. Rasa hormat karena Ibu dan Bapak khususnya di lingkungan pendidikan di tingkat SMA, SMK maupun SLB bisa hadir hari ini di pendopo Kabupaten Subang. Tentu kami mengundang seluruh jajaran dunia pendidikan tingkat SMA, SMK maupun SLB, karena kita semua sebetulnya sudah maklum, sudah mengetahui apa yang kita hadapi sekarang. Walaupun sebetulnya ini bukan hari kemarin atau hari ini, sebetulnya ini sudah berkali-kali, cuma harus diakui kitanya memang tidak peduli. Saya sebagai pejabat Bupati Subang mengajak bertemu hari ini karena ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan bersama, tindak lanjutnya bersama, kemudian juga tentu hasilnya menjadi hasil bersama. Apapun bisa terjadi sepanjang kita mengabaikan hasil-hasil pendidikan. Di Subang bukan hanya Patimban, di Subang ada kawasan-kawasan industri yang sebetulnya nanti Patimban itu menjadi tempat pengiriman ke luar negeri, ekspor, dan juga bisa jadi impor. Wilayah Subang itu nanti hadir industri berteknologi tinggi. Yang akan kita hadapi itu nanti akan berbondong-bondong ya, berbondong-bondong angkatan kerja, terutama yang memiliki kompetensi, memiliki skill dan memiliki pengalaman dari manapun akan datang ke wilayah Subang. Jangan sampai anak-anak didik ibu dan bapak nanti jadi penonton. Jangan sampai alumni-alumni SMA, SMK yang mereka mau mengambil langsung ke praktek, artinya menjadi ahli, tidak ke perguruan tinggi lebih dulu, akhirnya mereka mengisi kotak-kotak pengangguran. Oleh karena itulah kami mengundang ibu dan bapak, ayo
kita yang ada di Subang, ibu dan bapak yang memimpin dunia pendidikan SMA SMK menyiapkan bersama-sama tentu dengan jajaran pemerintah daerah Kabupaten Subang dan juga Provinsi Jawa Barat. Hal ini menjadi penting karena dari investor yang bergerak di teknologi tinggi bukan hanya satu, lebih dari satu. Mereka sekarang ini sudah ancang-ancang mempersiapkan tenaga kerja yang profesional, tenaga kerja yang masih fresh graduate tapi juga memiliki keahlian dan juga sertifikasi. Pak Redi itu pola asuh anak dan remaja di era digital. Ini adalah bagian dari program kegiatan PKK nasional yang diturunkan kepada PKK kabupaten kota dan harus dijalankan oleh rekan-rekan kami di PKK. Apa itu Pak Redi? Pak Redi adalah sebuah program yang digagas oleh TPPKK Pusat atau nasional yang bertujuan untuk meningkatkan peran orang tua atau keluarga dalam membentuk dan membangun karakter setiap anggota keluarga dengan penerapan pola asuh yang tepat. Jadi kami hadir di sini adalah untuk memberitahu kepada Bapak dan Ibu bahwa PKK ini memiliki program yang bisa berdampingan dengan sekolah untuk mengatasi hal-hal yang banyak terjadi di dalam kasus yang dialami oleh murid-murid kita sekarang. Bagaimanapun berdasarkan pengamatan kami di TPPKK, kasus-kasus itu munculnya di dalam keluarga, tapi dibawa ke sekolah dan menjadi masalah bagi sekolah, bagi guru, padahal penyebabnya ada di rumah. Karena itu, PKK hadir ingin membantu, ingin ikut menyertai Bapak dan Ibu untuk terlibat dalam pola pengasuhan ini, supaya ini tidak dijalankan sendiri sebagai tanggung jawab oleh Bapak dan Ibu. Karena itu PKK ingin sekali memperkenalkan program ini kepada Bapak dan Ibu, dan kami sudah mencicil program ini beberapa waktu yang lalu. Tapi mungkin kami perlu menjelaskan lagi kepada Bapak dan Ibu bahwa program ini membutuhkan penerimaan dari sekolah, kerjasama dari sekolah terhadap kehadiran kami